Britania Raya dan Republik Irlandia resmi jadi tuan rumah Euro 2028. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA telah resmi menunjuk Britania Raya dan juga Republik Irlandia sebagai tuan rumah bersama Euro 2028. Penunjukan ini berdasarkan hasil rapat Komite Eksekutif UEFA di Nyon, Swiss. Selain menunjuk Britania Raya yang terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan juga Republik Irlandia sebagai tuan rumah bersama Euro 2028, Komite Eksekutif UEFA juga sudah menetapkan Turki dan juga Italia sebagai tuan rumah bersama penyelenggara Euro 2032. Anfield tidak akan jadi tuan rumah pertandingan Euro 2028. Irlandia dan Inggris dinobatkan sebagai tuan rumah Euro 2028. Namun meski termasuk di antara stadion besar, Anfield tidak akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan di turnamen tersebut. Setelah daftar awal 14 stadion yang dipilih, penawaran Inggris dan Irlandia memegasnya menjadi 10. Anfield tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan karena ukuran lapangannya tidak memenuhi peraturan dari UEFA. Pedoman UEFA menetapkan bahwa agar stadion menjadi tuan rumah pertandingan turnamen adalah lapangan permainan harus memiliki dimensi standar, yakni sebesar 105 meter kali 68 meter, sedangkan lapangan dari Anfield Stadium hanya memiliki panjang 101 meter. Harry Kane ingin pimpin Inggris di Euro 2028. Harry Kane senang Inggris bakal menjadi salah satu tuan rumah Euro 2028. Dia bertekad untuk bisa memimpin tim tiga singa di ajang tersebut. Menjadi tuan rumah Euro bagi Inggris merupakan kebanggaan mengingat mereka sebelumnya juga telah menggelar hajatan serupa di tahun 2021. Inggris melaju ke final sebelum dikalahkan Italia lewat adu penalti di Wembley Stadium. Rasa sakit hati usai kekalahan itu boleh jadi bisa membekas di benak para pemain Inggris, termasuk diantaranya adalah Harry Kane selaku kapten tim. Oleh karenanya Harry Kane bertekad untuk bisa membayar lunas kegagalan di Euro 2008 nanti, sekalipun ia akan berumur 38 tahun pada saat itu. Pintu timnas Belanda masih tertutup rapat untuk Ryan Gravenberch. Pelatih Belanda yakni Ronald Koeman mengakui bahwa ia masih kecewa dengan Ryan Gravenberch yang menolak pemanggilan tim nasional pada bulan lalu. Koeman menjelaskan bahwa kemarahannya atas penghinaan pada bulan lalu mempengaruhi keputusannya untuk tidak memasukkan nama sang bintang yang sedang naik daun tersebut. Meski tidak masuk dalam pertimbangan untuk saat ini, Koeman telah menawarkan harapan kepada Gravenberch bahwa ia dapat kembali masuk ke dalam skuad jika ia mulai tampil mengesankan di Liverpool. Eden Hazard resmi pensiun. Eden Hazard menyatakan pensiun dari dunia sepak bola selepas dari Real Madrid selesai sudah karir pesepak bola 32 tahun tersebut. Dilansir dari BBC, Eden Hazard mengumumkan gantung sepatu pada Selasa waktu setempat. Hazard mengakui keputusan pensiun datang dari dirinya sendiri dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk dirinya. Dirinya berterima kasih kepada klub-klub yang pernah dipilihnya yakni Lille, Chelsea dan juga Real Madrid beserta timnas Belgia. Oliver Giroud resmi jadi kiper terbaik Serie A pada pekan ke-8. Kiper terbaik Serie A pekan ke-8 jatuh kepada Oliver Giroud. Penyerang AC Milan itu kebetulan jago juga menjadi kiper. Giroud tidak hanya semenit atau 2 menit menjadi kiper dadakan, tetapi ia sampai 7 menit. Dan dalam periode tersebut gawang AC Milan nyaris kebobolan jika pemain berusia 37 tahun itu tidak melakukan penyelamatan yang gemilang. Jimol akui kesalahan di laga Arsenal versus Manchester City. Pemain Manchester City yakni Mateo Kovacic seharusnya mendapatkan kartu merah saat melawan Arsenal. Watweb mengakuinya baru-baru ini saat badan wasit Jimol melakukan kesalahan besar yang lain. Untuk akhir pekan kedua secara beruntun, pertandingan terbesar di Liga Inggris dibayangi oleh kesalahan wasit. Wasit Michael Oliver gagal mengusir Kovacic ketika ia melanggar Declan Rice. Rasmus Højlund disebut pembelian cerdas Manchester United. Playmaker Manchester United Christian Eriksen mengaku senang dengan timnya mendatangkan Rasmus Højlund pada musim panas kemarin, yang menilai sang striker jadi pembelian yang cerdas bagi setan merah. Højlund sejauh ini bisa dikatakan tampil cukup apik bagi setan merah, meski ia baru membuat 3 gol untuk Manchester United. Namun striker 20 tahun itu menunjukkan performa yang bagus di lini serang setan merah. Eriksen mengaku terkesan melihat proses adaptasi dari Højlund. Ia menilai sang striker muda mampu menyesuaikan diri dengan tim utama Manchester United dalam tempo yang cepat.
Lamine Yamal tambah daftar cedera Barcelona. Daftar cedera Barcelona kini bertambah panjang. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal harus menarik diri dari skuad tim Spanyol karena cedera. Barcelona sempat keberatan Yamal bergabung dengan timnas Spanyol sebab Yamal bermasalah dengan panggulnya. Namun Spanyol ingin melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Yamal dan Yamal pada akhirnya dikonfirmasi meninggalkan pemusatan latihan di timnas karena cederanya tersebut. Barcelona masih utang 3,4 triliun rupiah untuk belanja pemain. Barcelona masih punya utang ke beberapa klub dengan nilai total mencapai 207 juta euro untuk transfer pemain. Secara keseluruhan Barcelona punya utang jangka pendek senilai 89 juta euro yang harus dibayarkan di musim ini dan sebesar 118 juta euro untuk jangka panjang. Jika di total utang Barcelona mencapai 207 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah. Utang-utang tersebut menurut Sport adalah termasuk utang prioritas sebab klub-klub yang bersangkutan bisa saja menuntut Barcelona jika tidak segera membayarnya. Joselu ingin jadi pemain permanen di Real Madrid. Joselu saat ini merupakan pemain pinjaman Real Madrid dari Spanyol, namun ia berharap untuk bisa menjadi pemain permanen di skuad El Real. Untuk saat ini sendiri Joselu merupakan satu-satunya pemain di skuad Real Madrid yang belum bisa menjadi pemain inti. Meski sering dimainkan di dalam lini serang Real Madrid, Joselu memang sering dimainkan sebagai pemain pengganti. Akan tetapi meski belum menjadi pemain utama di dalam skuad Real Madrid, Joselu tidak menyerah begitu saja. Dia memiliki target untuk bisa dipermanenkan oleh skuad Real Madrid. Daripada Haaland, Real Madrid lebih cocok datangkan Kylian Mbappe. Masalah finansial menjadikan Real Madrid membuat prioritas transfer dengan Erling Haaland akan diusahakan ketimbang Kylian Mbappe. Tetapi jika bisa memilih dewan direksi El Real yakni Jose Manuel Otero lebih memilih klub ingin mendatangkan Kylian Mbappe. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, jika Madrid tidak bisa mengontrak Mbappe dari PSG pada bursa transfer musim panas mendatang, maka Florentino Perez disebut-sebut akan mengerahkan seluruh upayanya guna bisa memboyong Haaland ke Santiago Bernabeu. Kas Madrid sendiri untuk bisa mendatangkan Haaland terbilang besar sebab klausul rilis yang tertera dalam kontrak pemberi tersebut hanya sekitar 200 juta euro. Harga itu jauh lebih murah daripada yang dipatok PSG untuk Mbappe di angka 250 juta euro. Atalanta bandrol harga tinggi untuk bek incaran Manchester United. Seperti yang diketahui, Manchester United memang sedang mencari bek baru untuk lini pertahanan mereka. Alasannya karena saat ini stok bek mereka sedang menipis dengan banyaknya pemain yang cedera yang dialami oleh skuad Setan Merah. United sendiri tak tinggal diam dan mencari calon bek baru, dan bek Atalanta Giorgio Scalvini masuk ke dalam salah satu target prioritas mereka. Atalanta sendiri cukup tanggap dengan ketertarikan Manchester United akan bek mereka tersebut. Karena itu, seperti yang dilansir dari Toto Mercado, Atalanta akan membandrol harga yang tinggi untuk bek muda mereka tersebut. Manchester United mulai bermanuver untuk datangkan Adrien Rabiot. Kalisium Mercato melaporkan bahwa Manchester United sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa Rabiot. Mereka bertekad untuk bisa mengamankan jasa sang gelandang pada tahun 2024 nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United mulai menjalin komunikasi dengan agen dari sang pemain. Mereka dilaporkan sudah mengutarakan niatnya mereka untuk bisa mendatangkan sang gelandang. Mereka juga dikabarkan sudah memberikan tawaran kontrak untuk sang pemain. Jose Mourinho tak yakin bertahan lama di AS Roma. Jose Mourinho mengaku tak yakin akan bertahan lebih lama di AS Roma dan mengungkapkan bahwa tak semua penggemar Ilupi menyukainya. Mourinho mengatakan ada supporter AS Roma yang menganut aliran anti Jose Mourinho. Penganut aliran tersebut adalah supporter yang tak suka dengan dirinya. Diketahui masa depan Jose Mourinho di AS Roma juga tidak menentu karena kontraknya di klub tersebut tersisa semusim saja. Pihak Roma sendiri disebut sudah bersiap kehilangan Jose Mourinho. Chelsea jual rookie Romelu Lukaku. Chelsea 100% bakal milik Romelu Lukaku di bursa transfer musim panas. Chelsea bahkan siap menjual rookie penyerangnya tersebut demi bisa segera mencari yang baru. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan Chelsea siap untuk bisa melepas Lukaku dengan harga yang lebih murah daripada harga belinya kemarin. Chelsea menurunkan sampai hampir 3 kali lipat dan Lukaku nantinya bisa diboyong siapapun dengan mahar mencapai 42,8 juta euro. Chelsea tidak masalah untuk bisa menjual rookie Lukaku karena merasa tidak ada lagi tempat
terlambat dan kesempatan baginya di skuad utama The Blues. Ivan Toney condong pilih Arsenal daripada Chelsea. Kebutuhan Arsenal terhadap penyerang baru bisa saja terrealisasikan, dan salah satu pemain di daftar incaran Ivan Toney bersedia untuk bisa berlabuh ke Emirates Stadium. Ivan Toney saat ini masih menjalani sanksi larangan bermain sepak bola akibat judi yang dilakukannya. Penyerang Brentford ini baru bisa kembali pada pertengahan Januari mendatang. Kebetulan ada sejumlah klub yang berminat untuk bisa menampungnya. Arsenal, Chelsea, dan juga Tottenham Hotspur disebut-sebut bakal saling sikut untuk bisa mengamankan jasanya. Seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail, di antara ketiga klub tersebut, Ivan Toney ternyata lebih condong memilih Arsenal. Toney merasa bakal cocok dengan gaya main dari Arsenal sekarang. MU bakal duetkan Rasmus Højlund dengan Victor Osimhen di tahun 2024. Calcio Mercato melaporkan bahwa Manchester United masih belum puas dengan Højlund. Setambira dilaporkan akan mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik untuk bisa menduetkan Victor Osimhen dan juga Rasmus Højlund di lini serang mereka. Ten Hag menilai karakteristik permainan dari Osimhen berbeda dengan Højlund, sehingga mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dan membuat lini serang Manchester United semakin tak dibendung. Namun sayangnya Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk bisa mengamankan jasa sang pemain. Napoli sudah kontak Conte untuk gantikan Garcia. Napoli rupanya tidak main-main terkait rencana memecat Rudi Garcia. Klub asal Naples tersebut bahkan sudah mengontak Antonio Conte. Garcia ditunjuk sebagai pengganti dari Luciano Spalletti yang mundur setelah membawa Napoli juara. Tetapi pencapaiannya sejauh ini masih sangat mengecewakan. Dikutip dari Di Marzio, Presiden Napoli yakni De Laurentiis sudah menghubungi Conte agar mau melatih Napoli. Kebetulan Conte saat ini lagi menganggur setelah dipecat oleh Tottenham Hotspur. Kabarnya Conte meminta kontrak 3 tahun dengan besaran gaji sama seperti yang diminta oleh Luis Enrique saat didekati Napoli musim yang lalu, yakni sekitar 7 hingga 9 juta euro per musim. Selain gaji, Conte juga meminta akan pemain top untuk bisa didatangkan.